Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 12 di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020. Saya bertugas sebagai guru mata pelajaran PPKN di SMK Negeri 2 4 Awang. Berikut adalah paparan hasil capaian aktualisasi saya selama masa pandemi. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan hasil laporan aktualisasi saya dengan judul yaitu pemanfaatan platform Kahoot sebagai media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran PPKN di SMK Negeri 2 4 Awang, di mana selaku coach atau pembimbing selama penulisan ini yaitu Bapak Kum Zaidan Marhani, SPD MSI, dan selaku mentor yaitu Bapak Alex Efriansa, SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke slide selanjutnya. Yaitu mengenai core isu yang terpilih dari beberapa isu yang telah diajukan. Dari kelima isu itu kemudian dikerucutkan menjadi isu yang terpilih atau yang paling mempunyai pengaruh bagi penulis, yaitu sebagaimana judul tadi, artinya isu yang terpilih tadi yaitu kurangnya pemanfaatan media pembelajaran interaktif di SMK Negeri 2 4 Lawang, yang mana cara mengatasinya isu tadi yaitu dengan memanfaatkan platform Kahoot sebagai media pembelajaran, salah satunya untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Adapun keseluruhan kegiatan itu rangkumannya yaitu satu, pertama konsultasi dengan atasan dan mentor. Kegiatannya menjelaskan dan meminta persetujuan. Kedua, membuat RPP, menyusun langkah-langkah pembelajaran. Ketiga, yaitu membuat media pembelajaran Kahoot itu tersendiri. Keempat, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media tersebut. Kelima, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu menyusun hasil laporan kegiatan aktualisasi. Baiklah, kita lanjut ke pertahapan kegiatannya. Di sini saya akan di sini kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor mengenai masalah kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Bukti ataupun evidence serta output dari kegiatan ini yaitu pertama yaitu foto konsultasi dengan mentor atau atasan, di mana ini di tanggal 3 sampai 6 April 2020 dikarenakan larangan berpergian atau berkumpul dikarenakan pandemi COVID-19. Jadi penulis melakukan konsultasi dengan daring dan kemudian meminta teman untuk menandatangani surat permohonan dan persetujuan. Di kegiatan ini 100% sudah tercapai. Selanjutnya, oke, kita lanjut lagi ke kegiatan kedua, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP. Di sini dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 11 April 2020. Bukti
atau output yang dihasilkan yaitu selama proses pembuatan RPP itu tersendiri, dan yang kedua yaitu hasil dari pembuatannya yaitu dokumen RPP itu yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah atau atasan. Kegiatan ini 100% tercapai juga. Selanjutnya yaitu kegiatan ketiga, yaitu membuat media atau alat pembelajaran. Ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 18 April 2020. Bukti atau output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu satu, proses selama membuat media Kahoot itu sendiri. Jadi penulis sebelum mengujikannya ini jadi harus dibuat terlebih dahulu, di mana pertama-tama yang harus dilakukan yaitu yang pertama harus mempunyai atau membuat akun Kahoot sebagai guru atau teacher untuk masuk ke platform tersebut. Baru kemudian akan bisa membuat soal-soal terkait dengan materi yang akan diajarkan nantinya. Kemudian yaitu outputnya yaitu setelah dibuat pasti akan ada hasil dari media itu, yaitu kuis yang telah siap untuk diuji cobakan kepada peserta didik. Kegiatan ini pun sudah tercapai 100%. Masuk ke kegiatan 4. Di sini dapat kita lihat melaksanakan proses pembelajaran dengan pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis platform Kahoot. Di sini penulis melaksanakannya dari tanggal 20 April sampai 4 Mei 2020. Jadi sesuai dengan RPP yang telah dibuat tadi. Jadi penulis melakukan pretest dan posttest menggunakan Kahoot, di mana karena keterbatasan ataupun hambatan di lapangan, karena di awal rancangan penulis akan menguji cobakannya di sekolah atau di cara tatap muka langsung. Berhubung selama masa off campus tidak diperbolehkan, dan juga sekolah diliburkan alias belajar di rumah. Jadi penulis membuat pembelajaran secara daring dengan menggunakan bantuan WhatsApp group. Jadi penulis membuat kelas khusus Kahoot untuk PPKN kelas 11, di mana yang hanya ikut itu yang bisa itu hanya sekitar 11 orang, dan itu pun penulis mencari kelas 11 yang mulanya direncanakan untuk kelas 10. Di sini keterbatasannya yaitu murid tidak semuanya mempunyai HP atau handphone ataupun gawai, dan juga walaupun mereka mempunyai gawai, mereka tidak mempunyai pakai data untuk mendukung kegiatan belajar daring. Baiklah, di sini output atau bukti evidennya, di sini ada bukti screenshot atau tangkapan layar selama proses pembelajaran daring tadi. Di sini penulis memberikan materi setelah pretest dengan menggunakan Kahoot ke dalam WA. Di gambar kedua kita bisa lihat yaitu proses pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif berbasis Kahoot. Jadi pada saat pretest dan posttest, penulis menguji cobakan mode challenge atau penugasan atau tantangan kepada peserta didik.
Jadi di Kahoot itu ada dua mode, yaitu live games dan mode challenge. Yang pertama itu mode challenge diuji cobakan pada peserta didik. Jadi mereka bisa menyelesaikan kapan saja sesuai dengan waktu yang diberikan oleh guru ataupun si pembuat Kahoot. Nah, jadi di sini yang ketiga yaitu ada hasil pretest dan post-testnya, ada peringkat 1, 2, 3 baik itu pretest dan post-test. Baiklah, kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan 5, yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Di sini terlihat dilakukan penulis dari tanggal 4 sampai 5 Mei 2020 dengan bukti atau evidence sebagai berikut, yaitu yang pertama itu kita lihat ada foto tangkapan layar saat penulis menjelaskan tata cara ataupun bagaimana cara bermain dalam mode live game di Kahoot dikolaborasikan dengan Zoom. Jadi penulis menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk mengakali ataupun mengatasi tidak bisa bertemunya secara langsung dengan peserta didik. Karena kalau di mode challenge tadi penulis tidak perlu bertemu ataupun bertatap muka. Tapi berbeda hal dengan di kegiatan 5 ini, penulis menggunakan mode live games, di mana mode live game itu harus penulis dan peserta didik ataupun guru pada nantinya harus bertatap muka langsung dengan peserta didik, karena soal hanya bisa ditampilkan oleh guru ataupun penulis. Jadi peserta didik tidak dapat melihat soal, mereka hanya di gawai mereka hanya ada option jawaban, jadi tidak ada soal. Jadi untuk mengakalinya penulis menggunakan Zoom agar mereka bisa melihat soal dari penulis ataupun guru nantinya. Yaitu kemudian bukti yang kedua yaitu tentu hasil akhir evaluasi melalui Kahoot mode live game. Nanti akan ada bentuk Excel ataupun grafiknya, itu sudah penulis lampirkan di lampiran, dan kemudian selain menggunakan nilai juga penulis menggunakan angket untuk mengetahui seberapa efektif media Kahoot ini, dan itu sudah penulis lampirkan di lampiran. Baiklah, kegiatan penulis akan menampilkan video proses pembelajaran saat menggunakan mode live game pada Kahoot. Data flat desa gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mengadakan evaluasi setelah pembelajaran kita kemarin. Jadi Bapak di sini akan mencoba live. Kalau kemarin itu kan penugasan itu bentuknya. Jadi kalau Kahoot itu ada dua mode. Jadi ada penugasan, artinya kalian bisa mengerjakannya tapi ada tenggat waktu, tapi bisa kapanpun kalian mau. Kalau live itu berarti kalian harus serentak ataupun serempak, jadi tidak bisa ada yang duluan ataupun ada yang akhiran, jadi harus berbarengan. Jadi live itu ya sama kalau kita di kelas tatap mukanya, versi tatap mukanya, jadi jawabannya itu tampilnya di
Kalau di kelas itu di layar monitor atau di depan lewat proyektor. Jadi sama seperti kemarin, game pinnya ini terserah mau lewat HP ataupun mau lewat laptop. Kita pilih game optionnya. Jadi kalau kita di kelas bisa lebih seru lagi. Jadi kita bisa tim mode ataupun klasik. Kalau klasik itu kita individu, satu orang satu device. Kalau tim itu ya kayak kita cerdas cermat gitu, ada kelompok. Gitu. Pak, jadi kami ini harus sama ya, harus online di aplikasi. Ya, kalian buka Kahoot-nya coba. Buka Kahoot. Buka. Ya, buka saja. Gimana Pak? Sama seperti kemarin. Ini personal lain. Jadi ini kira-kira tampilan sebelum memulai memasuki ataupun memulai game pada Kahoot dengan mode live game. Sekarang kalian sama seperti kemarin game pinnya ini. Jadi di situ ada game pin untuk peserta didik masuk. Ya. Gimana Pak? Ini 6. Oke. Nah, jadi di sini dilihat tampilan di lobby saat apakah ada peserta didik yang masuk atau belum, ini kelihatan. Ini masih 0. Apabila dia masuk, dia akan seperti ini. Kelihatan nama dan peserta didik yang sudah masuk. Iya. Firman Yuda, Firman keluar, Aiba belum. Ini salah satu kendalanya juga di sini. Kalau udah live game sini harus menggunakan jaringan yang stabil, karena kalau tidak stabil itu tadi misalnya yang sudah masuk bisa jadi dia keluar lagi dari 4 berkurang menjadi 3. Ada juga belum? Kalau ada lambaikan tangan. Jawab Yuda, ada yang lain. Oke. Ini sudah memulai, artinya saat penulis sudah memulai start atau mengklik start untuk bermain game. Benar. Jadi jawabannya benar atau salah saja? Nyala. Oke, nggak apa-apa. Ada jawab Pak. Cuman sebentar, ini cuma 3. Di sini terlihat yang sudah menjawab. Padahal tadi 7 orang yang masuk, tapi yang menjawab cuma 3. Berarti sinyal mereka ataupun sangat berpengaruh di sini. Jadi di sini kalau merah itu berarti jawabannya salah, sedangkan yang biru itu jawabannya benar. Nah, terus kemudian akan ditampilkan skor dari masing-masing peserta. Ini tidak. Nah, yang jawab Yuda, Ader, yang lainnya 0. Nah, yang 0 berarti tidak menjawab. Ataupun mereka menjawab tetapi waktu habis. Jadi enaknya kalau mode live games ini, jadi penulis ataupun guru dapat menjelaskan atau mereview soal yang sudah dibahas oleh mereka. Berbeda hal dengan mode challenge, artinya karena tidak ada tatap muka ataupun tidak ketemu langsung, jadi hanya seperti PR, artinya peserta didik mengirimkan jawaban mereka. Jadi begitu saja bedanya. Banyak soalnya Pak. Banyak. Nanti. Mudah kalau gitu. Aduh, boleh bawa. Oke, 3 soal terakhir. Apa nih? Aduh Pak, ganti lagi Pak, harus nomor mata. Ini soal kemarin ya. Lupa Pak.
Kesulitan antara Yuda sama Angel ini, kalau ini udah nggak kejar. Kami dah ada sendal Pak. Ulang lagi. Oke, saat terakhir. Aduh lupa aku nih. Agak yogi kalau salah man. Oke, time's up. Nah kan ini ada yang sinyal yang terganggu. Aduh, aku di bawah. Aku Oke, ini dia podiumnya. Wow, juara 3. Siap. Yuda. Wuih. Pirki gile ha. Yang modal besok. Gile maju dia. Oke. Gile. Oke, selamat kepada pemenang. Ulang. Hadiahnya dipotong pajak ya, nanti dikirim. Jadi ini adalah tampilan akhir setelah peserta didik menyelesaikan kuisnya. Jadi terlihat ada peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini masalahnya ini sebentar. Baiklah, itu saja untuk sekilas videonya. Oke, dan terakhir yaitu kegiatan 6 atau kegiatan paling akhir, yaitu menyusun hasil laporan kegiatan aktualisasi. Ini dijadwalkan penulis tanggal 6 sampai 9 Mei 2020. Bukti, eviden ataupun output yang dihasilkan yaitu yang pertama yaitu tangkapan layar saat melakukan konsultasi bimbingan dengan coach melalui WhatsApp group. Bagaimana penulisan, tata cara penyampaian di PPT dan lain sebagainya. Dan di gambar kedua yaitu hasilnya yaitu laporan dalam bentuk Word, dan yang kedua yaitu PPT itu sendiri. Dan juga ada yang ketiga yaitu video. Saat ini masih dibuat sekarang, maksud saya lagi direkam. Adapun kesimpulan yang dapat penulis bacakan, yang pertama yaitu kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan penulis dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru PPKN di SMK Negeri 2 4 Lawang dengan baik. Yang kedua yaitu kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan dengan harapan dapat mengoptimalkan mutu pelayanan terutama di tempat penulis bekerja, yaitu SMK Negeri 2 4 Lawang. Dan yang ketiga, rata-rata respon peserta didik terhadap penggunaan media pembelajaran interaktif Kahoot mencapai 91%, serta selama proses pembelajaran adanya peningkatan dari 58% menjadi 74%. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan media pembelajaran interaktif Kahoot dalam proses pembelajaran telah mewujudkan salah satu misi sekolah, yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang efektif. Mungkin itu saja yang dapat penulis sampaikan sebagai laporan aktualisasi. Apabila ada salah-salah kata, penulis minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.